Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk seperti biasanya sama Ustazah ya. Untuk hari ini Ustazah hanya memberikan penjelasan saja untuk materi PPKN-nya. Subbab yang B, sambungan dari yang kemarin, masih di bab 1. Ya, untuk sebelumnya Ustazah mau tanya dulu apa kabarnya abang dan kakak. Semoga baik-baik saja ya. Ya, itu yang harapan Ustazah itu kan. Semoga kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan ibadahnya? Udah sholat belum? Udah bantu orang tua belum? Ya, karena kita masih pandemi ini ya, semoga kita tetap selalu berdoa pandemi ini segera berakhir biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Apalagi Ustazah dengar berita sekarang di Ketapang itu nambah ya, untuk anak SMP dan SMA juga gitu kan. Jadi Ustazah minta untuk abang kakak kurangilah untuk keluar dari rumah untuk hal-hal yang tidak diperlukan gitu ya. Kalau bisa ya usahakan di rumah saja itu untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja. Kalaupun untuk keluar jangan lupa untuk memakai masker supaya untuk mencegah dari ya penularan wabah COVID ini itu kan. Untuk lebih berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa biar dapat keberkahan dari Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ij'alni ilmah warzuqni rahmah. Ya, silakan abang kakak untuk LKS-nya segera dibuka masih di bab 1 karena yang kemarin yang udah Ustazah jelaskan di A ya, tentang materi yang sebelumnya. Di A itu kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk yang subbab B-nya itu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bisa lihat di slide ini gitu ya. Pancasila sebagai dasar negara di 1 gitu kan. Apa-apa gitu kan kaitannya. Kemarin kan udah Ustazah kasih soal juga ya. Ustazah ingatkan kembali untuk yang belum mengumpulkan tugas. Ustazah cek kemarin ada 14 orang gitu ya yang udah. Ustazah ucapkan terima kasih gitu ya. Untuk yang belum silakan dikumpulkan. Kalau kendala misalnya masalah HP dan sebagainya, ya semoga Allah mudahkan lah ya untuk prosesnya pengumpulan soal. Ya, kalaupun nanti ada pengerjaan lewat LKS dan sebagainya, apapun untuk pengumpulan tugasnya, Ustazah mungkin minta sebulan sekali saja untuk dikumpulkan. Ustazah cek dan ambil nilai gitu ya. Tapi kalau melalui Google pun bisa langsung gitu ya. Untuk pekan ini Ustazah hanya jelaskan, kita lanjut lagi. Ya, ketika BPKI berhasil mengumumkan dasar negara, gitu kan, bisa lihat di LKS-nya, baik sidang yang dari sidang 1 dan kedua, dan dihasilkan ya, yang bagaimana sampai dasar perumusan dasar negara dihasilkan gitu ya. Nah, nanti kaitannya ke PPKI. PPKI itu apa tugasnya? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, setelah dibubarkannya gitu ya BPPKI pada tanggal berapa? 7 Agustus 1945 oleh Jepang.
gantinya itu apa? Gantinya adalah PPKI. PPKI itu untuk apa tugasnya? Untuk persiapan, karena PPKI itu panjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persiapannya untuk apa? Ya untuk kemerdekaan gitu ya. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, itu ya mereka tuh ceritanya berangkat lah ya menemui Jenderal Besar Terauchi itu Saiko Sikikan di Saigon gitu ya. Untuk bahas apa? Ya intinya persiapan kemerdekaan ini. Karena di PPKI itu telah diangkat gitu ya. Dalam pertemuan itu diangkatlah Insinyur Soekarno menjadi ketua PPKI. Muhammad Hatta diangkat sebagai siapa? Sebagai wakilnya dengan 2 anggota tadi ya. Diangkatlah ketua dan wakil ketua anggotanya dengan jumlah anggota 21 orang. Sampailah di tanah air tanggal 14 Agustus 1945 mengumumkan ya secepatnya lah gitu kan kemerdekaan Indonesia. Setelah sampai Indonesia ditambah lagi anggotanya menjadi 6, jadi 27 orang. Jadi untuk pembahasannya ya membahas tentang kemerdekaan Indonesia itu kan. Jadi pembahasan mereka bagaimana membahas tentang sidang gitu ya. Nah, lanjut ya akhirnya pada tanggal 17 Agustus diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia. Masih ingat bagaimana ya bagaimana bunyi kemerdekaan gitu ya. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menanya. Nah ini boleh nih Ustazah minta untuk tugasnya lah ya. Untuk tugasnya di rumah dihafalkan gitu ya. Dihafalkan. Nyetornya kapan Ustazah? Ya. Setoran tugasnya minggu depan melalui rekaman apa-apa, rekaman video itu ya. Tugas menghafalkan teks proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Apa abang kakak bisa cari di LKS insyaallah ada, atau bisa cari di internet lah itu ya. Apa teks proklamasi itu kan bunyinya. Bisa cari di sana. Kita lanjutkan PPKI. Kalau 17 Agustus pokoknya sejarahnya abang kakak cari saja di LKS gitu ya. Sejarah tentang proklamasi ya. Bagaimana dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur yang kemarin ada dibahas di PPKI. Pegangsaan Timur, disitulah Insinyur Soekarno di rumah itu gitu ya, dikumpulkan kan bukan di halaman gitu, di kompleks itu diumumkan, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI tanggal 18 Agustus itu sidangnya apa? Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dibahas? Menghasilkan, pertama ada 3 yang dihasilkan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden gitu ya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, inilah cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, nih, apa saja kedudukannya? Nah, kita lihat.
kedudukan Pancasila sebagai modal ya. Dasar negara ini tambahan dari Ustazah untuk menjelaskannya. Pertama, bagaimana menjadi sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Iya, karena rumusan dasar negara itu, karena di sana tertuang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia itu ya. Di sana itulah bagaimana sumber semangat, bagaimana kita tuh berbondong-bondong untuk semangat. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi rujukan gitu ya, sebagai negara kita tuh tolak ukurnya di situ gitu ya. Kalau mengadakan apa ya, karena segala sumber hukum, jadi kita tidak bisa mengambil kebijakan tanpa melalui pertimbangan lewat, ya kita lihat, kayak misalnya tidak sembarangan melanggar hukum, ada aturan di sana, karena yang mengatur di situ kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Allah di situ, kalau Islam yang mengaturnya Allah itu ya. Kalau agama lain Tuhan mereka itu kan. Jadi pengaturan bagaimana kita bersikap ketika kepada manusia. Ada persatuan, bagaimana menyatukan, tidak sewenang-wenang gitu ya. Lanjut. Yang ketiga, meliputi suasana kebatinan. Ya. Bagaimana kita tuh hati gitu ya. Perumusannya kan dari hati, tidak sewenang-wenang gitu ya. Tidak langsung ujuk-ujuk ngambil sikap gitu ya. Oh ini kita harus merdeka tanpa pertimbangan lah. Tidak dari hati, bukan. Karena ini bagaimana benar-benar kita ngambilnya dengan hikmat lah ya. Lanjut, bagaimana mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Betul, iya. Makanya ada undang-undang dasar. Karena adanya pasal. Karena dasarnya dari sana. Ada undang-undang dasar itu kan ada Pancasila. Nah rujukannya. Jadi dari tertuang itu bagaimana dari ketuhanan melahirkan. Oh iya, dalam undang-undang itu negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan undang-undang. Bahwa negara berdasar apa? Ya, Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ibaratkannya negara Indonesia itu enggak agama di Indonesia itu tidak ada paksaan gitu. Kalau dalam undang-undang itu tidak ada paksaan bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agama masing-masing. Jadi kita tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama kita berdasarkan dari hati mereka itu ya. Menjadi kita sebagai muslim bagaimana ya, kita menjalankan yang sesuai dengan syariat Islam, sholat, ibadah. Jadi kita tidak memaksa orang lain untuk melaksanakan sholat kepada kita gitu, agama kita. Jadi kita saja, karena umat muslim kita melaksanakan gitu ya. Iya. Lanjut, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur ya. Jadi bagaimana kita ya melaksanakanlah gitu ya cita-cita moral rakyat yang bagaimana pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Nah, dasar hukumnya. Nah, di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dekret Presiden 5 Juli gitu ya, ketetapan PRSS gitu ya. Sebenarnya ini ada di pembelajaran di kelas 2 kaitan ini ya, cuman Ustazah sampaikan saja dasar hukumnya, sumber hukum lah ya. Nah, yang ketiga itu ini tambahan untuk abang kakak itu. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Selanjutnya ketetapan MPR nomor 18 MPS tentang apa? Tentang pedoman pengamalan Pancasila, itu yang dulu ya. Tapi insya Allah tidak berubah. Ya. Untuk selanjutnya silakan di abang kakak buka lagi di LKS-nya, dipelajari, digaris yang penting-pentingnya.
Ya jangan lupa dengan tugas hafalannya di rumah. Kapan nyetornya Ustazah? Nah, kalaupun minggu, ya bisa disetorkan minggu depan gitu ya. Hafalkan Pancasila itu gitu hafalkan bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa cari di LKS atau di internet. Bagaimana bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dibacanya dari sini, dibacanya dari sini Ustazah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, bacanya dari sana. Untuk nyetornya gimana Ustazah? Ya, lewat rekaman suara juga boleh. Terakhir Ustazah tunggu di Selasa depan untuk nyetor videonya. Kalau nggak bisa gimana Ustazah? Boleh di Selasa berikutnya. Untuk Selasa depan nyetor proklamasi saja gitu ya. Untuk penugasan Ustazah infokan lagi gitu. Tapi untuk tugas minggu depan itu sajalah dulu gitu ya. Video tentang proklamasi. Kalaupun ada tugas tambahannya berarti Ustazah fotokan nanti Selasa depan gitu ya. Atau lewat Google Form gitu ya. Yang pasti tugas proklamasi itu jak dulu gitu kan. Kalau belum hafal berarti ya penyetorannya kata Ustazah Selasa depan. Kalau nggak bisa pun berarti Selasa berikutnya, berarti 2 minggu gitu ya tugasnya. Untuk setor video ya rekaman video itu bisa 2 minggu. Selasa depan untuk tugas menyusul gitu ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah kesalahan Ustazah sebagai hamba Allah yang baik. Jangan lupa untuk sholatnya ya, ibadah yang lainnya tetap ya usahakan tetap di rumah, jaga kesehatannya, jangan lupa selalu jaga makannya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum. Iya. Lupa.